Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Lucy atas presentasinya luar biasa, sangat mengedukasi kami semua, ya, Bapak Ibu. Mari kita beri aplaus untuk Dokter Lucy, ya. Bapak Ibu silakan untuk bertanya melalui kolom chat. Nanti akan saya bacakan untuk saya tanyakan kepada Dokter Lucy. Selamat siang Dokter Lucy. Ini Dok, ada pertanyaan dari member Supahabu, yaitu Bapak Supriyono. Yang pertama, beliau menanyakan di rumahnya itu ada pohon daun kelor, ya. Kira-kira cara terbaik untuk mengolahnya itu bagaimana, Dok? Iya, terima kasih Pak Supriyono ya. Dari Batu Raden ya Pak? Iya, dari Batu Raden beliau, Iya, iya. Dokter Lucy. Iya, iya. Ya, daun kelor ya memang pertama kita ingatkan dulu ya. Memang kadang-kadang tidak semua daun kelor itu mempunyai zat aktif yang sama ya Pak Ibu. Jadi setiap kita menilai zat aktif itu beda wilayah, beda zat aktifnya. Walaupun mungkin ragamnya sama, komponennya sama, tergantung daripada wilayahnya ya. Mungkin di Sumatera dengan Jawa ternyata quercetinnya lo jauh lebih tinggi yang Jawa gitu, mungkin ya. Atau itu misalnya dengan Papua ternyata kamperolnya lebih tinggi di Papua gitu ya. Tetapi semuanya ragamnya sama, komponennya sama. Nah ya, jadi itu yang memang harus satu dilihat bahwa kelor di tanah Jawa itu bagaimana quercetinnya itu memang harus referensi. Tetapi tidak berarti menutup kemungkinan tidak ada diolah ya Pak ya. Ya kalau kampera quercetin kelor itu memang itu tanaman yang memang banyak faedah. Jadi memang bukan saja daun saja ya Pak ya. Jadi ada bunganya, ada daunnya, bahkan batangnya itu bisa jadi obat Pak. Ya gitu ya. Tetapi sekarang ini karena itu masih dalam proses pengolahan dan kita harus tahu juga jurnal-jurnal yang lain tentang tingginya kadar zat aktif yang ada di batang, di daun, sama di bunga. Tentu kita anggap bunga dulu aja dan daun dulu ya Bu ya. Ya daripada batang kita nggak tahu ya. Saya masih PR, saya akan cari batangnya apa saja yang paling tinggi kadarnya. Tapi yang setahu saya quercetin itu paling tinggi ada di bunga. Kedua di daun ya. Quercetin itu yang saya sudah layangkan jurnal saya di jurnal respirasi itu ternyata dia zat aktif yang paling potensial sekali terhadap infeksi, terutama pneumonia bakterial maupun pneumonia virus ya. Jadi memang caranya adalah kita ambil bunga atau daun misalnya ya, kita cuci bersih ya, kita cuci bersih ya, sampai misalnya, tapi memang yang harusnya yang fresh ya, bisa segenggam lah, sekumpulan segenggam aja. Kadang-kadang kita masukin ke air ya, air matang ya, kemudian kita 2 gelas ya, terus kita godok jadi 1 gelas Pak ya, jadi 1 gelas. Ya kita misalnya ingin mencoba ini menjadikan kita ini supaya Bapak mungkin punya gula atau hipertensi bisa diminum 1 gelas itu. Setelah disaring daripada 2 gelas menjadi 1 gelas, kemudian disaring dan diminum. Itu juga bisa Pak, ya dirutinkan seperti itu ya. Itu kalau tergantung Bapak indikasinya untuk apa ya. Bila mana saya pengen kalori ini untuk ISPA, ini lagi banyak pancaroba, ini lagi banyak flu gitu kan. Bisa Bapak campur dengan temulawak juga, temulawak ya. Tentunya kita tahu bahwa temulawak juga punya potensi beda-beda setiap daerah ya. Nah, tapi kita ambil temulawaknya sampai 2 jempol ya, dicuci bersih ya, 2 bukan jempol 2 bulatan gitu ya Pak ya. Cuci bersih, digodok dengan kelor, kemudian bisa campur dengan jahe merah kalau ada ya, jahe biasa juga apa-apa. 2 gelas jadi 1 gelas diminum Pak. Jadi itu untuk daerah-daerah yang memang kita mengalami radang tenggorok, kayak mau flu lah gitu Pak ya, kayak ISPA seperti itu. Itu bisa dipakai ISPA itu ya. Gitu. Tapi tentunya tidak mengandung albumin ya, itu hanya
herbal biasa saja untuk makanan sehari-hari. Tetapi kita tidak bisa menyamakan dengan yang sudah dibuat sediaan seperti sup habu ya, karena sudah terukur 100 mg ininya. Kalau itu kan tidak terukur karena kita nggak tahu potensinya di daerah Jawa sama Sumatera, sama Papua, sama Kalimantan beda-beda gitunya ya, konsentrasi daripada quercetinnya, konsentrasi daripada amperolnya, konsentrasi daripada kurkuminnya kan beda-beda gitu. Itu aja Pak yang saya share ke Bapak. Terima kasih Dr. Lucy. Berarti lebih baik menggunakan sup habu atau ambil daunnya digodok aja Dr. Lucy? Ya itu kelemahannya kalau kita menggunakan tradisional, home industry lah ya, tradisional itu kita tidak bisa mengukur kandungannya. Karena kalau sudah dalam bentuk sediaan obat yang sudah diatur oleh farmasi, ya apoteker atau suatu perusahaan farmasi itu sudah terukur, ya terukur secara signifikan dan sudah ada juga penelitian uji klinis. Tapi kalau kita ngambil daun, misalnya kita daun salam lah, contohnya daun salam buat darah tinggi gitu ya. Kemudian itu kita nggak tahu komponennya itu di daerah Bapak Baturaden sama mungkin di Bandung beda-beda gitu. Ya kan, itu makanya memang kalau ingin memproduksi suatu bahan dari herbal, tentunya harus juga sumbernya dari mana, ditanamnya di mana, dipanennya kapan gitu ya. Kemudian apa yang diambil ya, bagian apa yang diambil dan juga diukur juga potensi-potensi yang lainnya itu. Jadi memang umur si tanaman, suhu daripada panennya tanaman itu sangat mempengaruhi zat aktif gitu ya. Gitu. Jadi memang kalau memang ingin kalau untuk pribadi sendiri ya boleh menggunakan kelor nanam di depan, tapi tidak terukur berapa-berapanya gitu, Dr. Oscar. Ya. Jadi saran dokter tetap sebaiknya menggunakan sup habu alfa ya dok ya? Iya, karena sudah terukur dosisnya. Lebih terukur ya dok ya. Iya, Kalau betul. boleh tahu untuk maintenance ini dok, kira-kira berapa dok? Kalau mau pakai ini member-member kami sup habu alfa ini, member sup habu apabila ingin menggunakan sup habu alfa ini untuk maintenance, kira-kira Iya. selain Kalau merebus daun kelor, kalau dosis maintenance maintenance-nya sup habu alfa itu berapa dok? Karena kan dia per kapsulnya 100 mg moringganya, albumnya 300. Iya. Misalnya mau sehat aja ini dok ceritanya. Iya memang. Biar nggak gampang kena corona. Oh iya. Ya memang yang saya baca albumin 500 mg itu bisa meningkatkan keimunitas albumin ya. Sedangkan sup habu kan mengandung albumin 300 kalau nggak salah ya. Jadi kalau saya boleh saran sih antara 2 kali 1 sampai 3 kali 1 itu untuk preventif gitu ya. Di daerah-daerah yang memang seperti sekarang ini lagi banyak yang ISPA ya. Jadi kalau 3 kali kan 900 ya, tapi kalau misalnya 2 kali ya 600. Tapi di literatur adalah albumin 500 seperti itu. Jadi akhirnya nanti kalorinya sama kurkumin ngikut kan, jadi 100 mg, jadi kalau 3 kali 300, kalau kurkuminnya 300 juga gitu. Itu dok yang ideal seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Lucy. Berarti antara 1 sampai 3 kapsul per hari ya Dr. Lucy ya, dengan dosis terbagi ya. Iya. Luar biasa, terima kasih Dr. Lucy. Kemudian Dr. Lucy dari Pak Supriyono juga menanyakan mengenai bagaimana tanggapan dokter terhadap ajakan kelompok tertentu yang menolak vaksin corona ini dokter. Ya itu semua tergantung ilmu ya dokter Pak Supriyono. Jadi semakin orang itu semakin baca, semakin kita mengerti akan keputusan kita. Semakin orang itu jauh dari membaca, semakin orang itu hanya mengikuti hoak, arti kata seperti itu ya. Tetapi saya mendalami dan saya memberikan kekuatan pada pasien-pasien saya. Bahkan pasien-pasien klinik saya itu rata-rata udah sepuh ya. Mungkin seumuran Bapak juga kali ya. Itu saya selalu menekankan jauh bisa melakukan vaksinasi COVID dibandingin kita tidak menggunakan. Kecuali kalau kankernya sudah stadium 4, ya, atau pasiennya AIDS yang sudah CD4 atau misalnya gangguan imunitasnya berat, saya nggak berani. Tetapi pasien yang memang sudah gagal jantung, ya, kemudian dia
terkontrol dengan obat-obatan ya. Dia diabetes tapi dia juga kekontrol dengan obat-obatan ya. Saya harapkan mereka masih bisa vaksinasi. Karena saya pikir vaksinasi minimal misalnya Sinovac aja yang efektivitasnya 63%. Itu menurut saya pribadi bukan juga masih muda ya. Saya usia 56 tahun udah cukup mendekati lansia lah ya. Itu pun saya merasakan beda. Jadi waktu saya sebelum vaksinasi itu menghadapi pasien COVID itu walaupun terhalangi oleh kaca pemisah di meja kita itu masih ada rasa greges atau meriang gitu. Tapi setelah menggunakan vaksinasi COVID pesan itu ya pede aja periksa pasien juga. Dulu ibaratnya udah pakai face shield, udah pakai hazmat, periksa pasien, sarung tangan juga gitu ya. Kita periksa pasien, kita nggak tega lah masa pasien nggak diperiksa. Pasti pasien namanya ke dokter harus pengen dipegang lah ibaratnya ya. Itu ada rasa meriang ke kita tuh nggak enak badan, udahnya letih, lesu, lemah gitu. Tapi setelah divaksin, walaupun saya Sinovac, itu beda rasanya, ya. Beda rasanya dan saya lebih pede, udah pakai lepas sarung tangan, ya, udah lepas face shield. Walaupun waktu itu Sinovac baru sekali ya waktu itu. Sinovac tuh di waktu virus Delta itu masih muncul saya baru sekali dan itu saya udah agak beda dan tidak terlalu bikin letih saya. Jadi saya percaya dengan kekuatan badan saya bahwa vaksin itu membantu dan saya sudah buktikan ada beberapa pasien yang saat itu udah gagal jantung ya. Ibu-ibu udah lansia 70 tahun pakai kursi roda setiap berobat ke saya dan berani karena Bu vaksin saja gitu. Alhamdulillah enggak sampai ada yang meninggal. Ya alhamdulillah jangan takabur, tapi alhamdulillah enggak ada yang meninggal insya Allah. Seperti itu. Jadi saya pikir vaksin itu walaupun banyak hoak, menurut saya membantu. Ya menurut saya membantu. Sangat membantu ya dokter ya. Sangat membantu, iya. Terutama dari segi untuk mencegah kematian ya dokter ya. Iya, bukan berarti kita nggak kena COVID, tetapi mencegah kematiannya itu. Kalaupun kena COVID ringan, ya. Iya, atau kena COVID minum sepahabu 3x1 aja ya nggak sakit cukup dah. Tinggal isolasi saja gitu 7 hari di rumah gitu ya. Luar biasa. Terima kasih Dr. Lucy. Iya. Kemudian Dr. Lucy ini ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Sayuti ya. Untuk kanker darah itu kira-kira apa penyebabnya? Kemudian produk supahabu apa yang dikonsumsi? Nah, kanker darah mungkin secara umum yang beliau maksud sebenarnya penyebabnya banyak ya dokter ya? Iya, kanker darah itu leukemia kan ya? Iya bisa leukemia, bisa macam-macam dok, bisa. Ya, memang sih kalau satu aja. Ya leukemia atau limfoma malignom ya pada kanker darah ya Pak ya. Memang tentunya memang biasanya imunitas yang diserang ya. Imunitasnya diserang oleh sel kanker gitu ya. Nah itu memang saya belum bisa mengiyakan pasien harus divaksin ya. Karena dia bertarung imunitasnya untuk mencegah supaya dia tidak sakit kena yang lain gitu ibaratnya. Imunitasnya dipakai karena satu pihak sebelah diserang oleh sel kankernya, dirusak sel imun kita, satu pihak dia harus menahan pada infeksi yang lain. Jadi kalau untuk kanker darah ya memang tidak bisa divaksin. Dan penyebab dari kanker darah itu sendiri sampai saat ini belum diketahui ya. Jadi dokter maaf ini. Maksudnya beliau menanyakan kanker darah itu penyebabnya kira-kira dari mana? Kemudian produk supahabu apa yang bisa dikonsumsi untuk kanker darah, dokter? Oh iya, ya memang kalau kanker darah itu penyebabnya tidak diketahui Pak, tiba-tiba gitu, ya kayak musibah gitu ya. Nah, karena saya kanker paru saya banyak menangani kanker paru sampai kemoterapi. Tetapi penyebabnya hampir tidak tahu, apalagi ibu-ibu gitu kan nggak tahu. Kanker darah juga sama. Pernah saya melihat pasien, saya pikir leukositosis tinggi, saya pikir itu dia infeksi karena bakteri gitu ya. Ternyata kok makin tinggi pas saya konsul ke ahli hematologi ternyata kanker leukemia gitu. Dan itu sangat sulit untuk penyebabnya apa. Ya memang itu kayak musibah ya. Dan memang belum diketahui. Sekarang kanker paru pun udah banyak ke usia perempuan yang nggak merokok gitu.
Jadi itu pun tidak bisa kita bahas bahwa itu rokok menimbulkan suatu kanker paru gitu ya. Karena banyak perempuan yang kanker paru yang background-nya tidak merokok. Tapi memang ada faktor genetik sih. Nah, memang untuk sepahabu, Dokter Oi mungkin bisa nerangin sepahabu itu apa saja? Saya hanya mendalami sepahabu apa nih? Iya, Iya. jadi gini dok, kalau sepahabu yang, terima kasih dokter, kalau sepahabu yang alfa kan dia ada albumin 300 mg, kemudian dia ada kurkumanya 100 mg, dan dia juga ada daun kelor atau moringa 100 mg. Kalau Iya. yang beta dok, dia itu albuminnya 250 mg, kemudian ada gamatnya dok, gamat emas 250 mg dokter. Iya, iya, iya. Yang Bu, mana gamat emas ini memiliki efek anti kanker. Kalau dari sisi sepahabu alfa, kira-kira dok, kanker darah, menurut penelitian atau menurut referensi dari dokter, kira-kira nih dok, bisa membantu kurang lebih berapa dok dosisnya dok? Untuk menggunakan yang alfa dulu nggak apa-apa. Karena dia ada moringganya kan ya dan kurkumanya dokter ya? Iya, betul. Sebagai anti kankernya ya? Iya, betul. Jadi memang ada penelitian quercetin pada moringa aloe vera atau kelor itu dia sebagai anti kanker. Jadi memang dibandingkan itu anti interleukin 2 pada kanker dibandingkan dengan pemberian quercetin pada kelor itu ternyata lebih ampuh pada pemberian quercetin pada kelor. Itu yang saya pernah baca dan memang kalau halnya demikian itu tapi itu dosisnya kalau nggak salah ribuan deh. Saya lupa 1.200 kalau nggak salah. Jadi kalau seandainya pasien itu kan kanker paru ya saya bahas ya. Kanker paru diberikan inhibitor interleukin 2 kemudian dibandingkan dengan quercetin yang ada pada kelor ya. Itu dengan dosis 1.200 pada quercetin tersebut. Jadi mungkin kalau seandainya diberikan pada supahabu yang dosisnya berapa tadi? 100 ya? 100, 12 kapsul ya? 12 kapsul, iya betul. Berarti dengan dosis kalau terbagi ya dokter? Kalau ono iwa mungkin 4 kapsul, 4 kaset ya, ono iwa ya. Ya. Ya baik. Terima kasih dokter Lucy. Ya, Berikut dokter Lucy, ada pertanyaan lagi dari Bapak Agus Budiman. Keterangan mengenai limfosit menjadi parameter imunitas, mohon keterangannya. Kemudian apakah supahabu bisa untuk memperbaiki SGOT di atas 60? Gitu. Jadi peningkatan enzim hati yaitu SGOT kalau di atas 60, apakah bisa dok dengan supahabu alfa mengingat dia ada kurkumanya? Terima kasih dokter. Iya. Tadi tentang hepatoprotektor ya, sama tadi apa? Limfosit ya. Jadi gini, jadi saya kebetulan juga memang aktif di aktif memang di program HIV saya. Jadi saya itu memang dasarnya sebelum berkecimpung di dunia herbal itu memang saya aktif di TB dan HIV. Bahkan saya aktif pada perkumpulan ada anak dengan HIV AIDS ya. Jadi sampai sekarang ini saya masih ingin mengembangkan profesi saya, institusi saya, wadah saya ada itu supaya anak-anak dengan HIV itu tidak menjadi cemas di kemudian hari ya. Jadi mereka seumur hidup makan obat ARV, membuat ARV ya, kemudian dari ibu atau orang tua yang single parent rata-rata ya. Nah, jadi dari situ memang saya lihat bahwa untuk melihat imunitas seorang pasien itu bisa, kalau CD4 kan saya idealnya CD4, CD4 gitu bahasanya. Itu yang ideal untuk melihat imunitas kita itu ya. Normalnya itu sekitar 1.200 lah. Tapi CD4 itu mahal sekali. Ya kan, mahal. Masa semua pasien ingin tahu daya tahan tubuhnya berapa nih? Ternyata dia 400, entah ternyata dia 50, entah dia 7, bisa aja. Tapi CD4 itu mahal. Tapi yang bagus adalah yang ya cukuplah buat kita adalah limfosit yang ada di darah lengkap atau hitung jenis lah bahasanya ya. Jadi kalau ibu bapak mau cekin hitung jenis tuh ada neutrofil, eosinofil, basofil, limfosit, itu salah satu parameter yang bisa sepadan dengan kita memberikan kita mengukur CD4 imunitas kita. Jadi jumlah leukosit kita yang misalnya maksimalnya 10.000 gitu ya.
dikali persentase daripada nilai limfosit. Misalnya limfositnya normal 20 sampai 41. Ternyata Bapak tadi siapa namanya? Pak Pak itu Budiman. Pak Budiman ternyata hanya 10% gitu limfositnya pas darah lengkap gitu ya. Kalian aja juga limfosit Bapak yang ada kalian aja leukosit Bapak yang ada di darah lengkap Bapak itu. Misalnya Bapak ternyata limfositnya 10%, normalnya 21 sampai 20 sampai 41. Leukositnya Bapak misalnya 10.000 lah gitu ya. Nah, 10 kali 10.000 berarti 100.000 bagi 10 10.000 berapa? 10.000 kali 10% berarti 0,1 ya. 0,1 berarti kan normal. Itu normal, Pak. Jadi maaf ya. Jadi perkalian itu normalnya adalah antara 1.100 sampai 1.200 itu normal hasilnya. Dikalikan saja. Jadi kalau usah dikalikan juga nggak apa-apa. Cukup lihat limfosit di bawah 21 sampai 40% itu datanya udah kita daya tahan tubuhnya rendah. Berarti daya tahan tubuh rendah itu apa sih yang menyebabkan kita daya tahan tubuh rendah? Tentunya ada sakit apa sih? Mungkin kita ada TBC misalnya yang pelan-pelan, atau mungkin kita ada daya tahan tubuh, mungkin kita udah nggak suka makan, makannya kurang gitu ya. Kalau kita bahasa medisnya imunosupresi, udah ada penurunan dari sistem imun dari limfosit yang rendah itu ya. Tentunya limfosit rendah pada orang yang memang sakit yang sudah lama itu biasanya cukup kita cari penyebabnya apa. Apakah memang kita ada infeksi di paru ya kita ronsen parunya, mungkin belum ada gejala sesak napas, belum ada gejala batuk darah, kita ronsen paru-parunya. Mencari lah, kita harus cari kenapa limfosit kita rendah. Normalnya 20 sampai 41% gitu ya. Tadi hepatoprotektor ya. Hepatoprotektor itu apa bisa untuk memperbaikan nilai SGOT ya, bila di atas 6? Bisa Pak. Ya, jadi karena dia ada kurkuminnya, dia ada kelornya. Dua-duanya bersifat hepatoprotektor gitu ya. Jadi memang kalaupun dia SGOT 60 kan nggak terlalu berat lah ya. Yang berat itu kalau sudah 5 kali atau di atas 5 kali ke atas ya SGT SPT ya. Jadi 60 udah cukup dengan dosis yang 2 kali 1 aja sudah membaik lah ya dengan SGOT sekian, atau 3 kali, 2-3 kali dengan dosis preventif udah bagus untuk SGOT 60 ya. Seperti itu bisa Pak. Kira-kira berapa lama Dok minumnya? 1 minggu Pak? Atau 1 bulan? Ya memang sih kalau saya karena ini herbal juga ada potensi perbaikan pada sel hati juga, nggak cukup cuma sehari 2 hari ya, 14 hari kita ulang lagi SGOT SGPT-nya, fungsi hatinya SGOT-nya. 14 hari cukup 2 minggu ya. Minimal 14 hari ya dokter ya? Iya. Terima kasih Dokter Lucy. Dokter Lucy, berikut ada pertanyaan dari Bapak Eko Wibowo. Apabila kena COVID, berapa dosis supahabu yang bisa diberikan dokter? Supahabu alfa tentunya. Kemudian cara konsumsinya itu bagaimana dok? Apa ya? Cara konsumsinya. Pertama dosisnya ya pada penderita COVID yang sudah dokter terapi di rumah sakit atau di rumah penderita COVID itu berapa dosis supahabu yang dokter berikan? Kemudian cara pemberiannya bagaimana dok? Iya. Kalau uji klinik saya kan pengobatannya pasien yang sedang dan berat ya, yang CT score-nya sudah 3, di mana area yang kena parunya itu sekitar 25 sampai 50% ya. Tetapi kalau misalnya pasien yang memang ringan, yang CT score-nya masih 0, cuma gejala ISPA saja ya, seperti gejala flu, atau 1 yang cuma di bawah 5%, itu ya untuk pneumonia yang sudah berat saja kita memberikan dosis daripada albuminnya 3 kali 500, dosis pada kelornya 3 kali 250, dosis daripada temulawaknya 3 kali 250 selama 7 hari. Gitu ya. Tetapi kalau memang benar sudah PCR terkonfirmasi dan kita melihat ronsennya sudah ada gambaran infiltrat,
gambaran pneumonia yang dikatakan oleh dokter radiologi, baiknya menggunakan dosis kuratif, dosis pengobatan, yaitu albumin, kelor dan temulawaknya selama 7 hari dengan dosis 5.000. Jadi kalau kita konversikan ke Supahabu, jadi berapa tuh ya? Kalau 300 albumin dikali 10, 3.000, ya kan? Kalau misalnya kelornya beda 100, 250 kali 3, 7,5, jadi 7 atau 8 ya. Ya kalau saya sih karena memang ini pasiennya masih mau makan dan ringan, misalnya isolasi mandiri karena PCR-nya positif dengan gejala ringan tidak sampai sesak napas, kita mengacu pada kelor dan temulawak, yaitu antara 8 kapsul sehari gitu. Kalau yang berat, sedang sampai berat. Kalau sedang sampai berat ya memang harus 10, Pak. 3 kali 10 yang saya, karena Pak waktu itu pernah ada pasien yang ternyata dia bukan COVID ya, tapi dia cairan pleura ya. Jadi cairan pleura dan tidak mau makan obat tidak mau makan obat kimia atau obat dokter ya. Kita menggunakan 3 kali 10 Supahabu alfa. Itu cukup efektif untuk mengurangi cairan. Kering ya dok ya berarti ya nanti ya cairan di parunya ya dok ya? Ya perlahan-lahan berkurang gitu karena cepet kan ya. Tapi lagi perjalanan penyakit, lagi proses perbaikan lah. Ya. Dokter berarti yang 3 kali 10 kapsul per hari berarti sekali makan 10 kapsul ya kurang lebih ya? Iya, itu untuk infeksi paru yang berat dan berat sedang. ya? Iya. Kira-kira Yang berapa lama? skornya, Berapa hari dokter? Untuk COVID yang kalau yang karena COVID 7 kemungkinan ini hari. akan naik nih dok nih sampai diprediksi nih awal Februari atau habis minggu awal tuh bisa diprediksi akan melonjak gitu dok kasus COVID. Nah ini biar teman-teman punya persiapan itu dok. Misalkan amit-amit dok, bukan mengharapkan tapi misalnya dok ada kenalannya yang terkena COVID, gejala sedang sampai mengarah ke berat, dirawat di rumah sakit supaya teman-teman ini bisa mengedukasi yang familinya atau yang dia kenal itu menggunakannya berapa hari dok yang alfa? Ya karena kemarin penelitian saya menggunakan Konoiwa ya. Jadi tentunya kalau berat kan kita berhubungan dengan albumin ya Pak, bukan lagi dengan herbalnya. Jadi kalau kita lihat di fase awal masih skor 1 walaupun terkonfirmasi, kita berhubungan dengan herbalnya Pak. Jadi memang kita melihat berat itu adalah jangan sampai dia hipoalbumin. Pasti vaskuler pembuluh darah sudah terganggu. Jadi saya menggunakan Supahabu alfa di fase yang sudah sedang dan berat, di mana infiltrat pneumonia sudah skornya sudah 3, sudah hampir 25-50% daripada radang parunya, itu menggunakan Supahabu 3 kali 10 selama 7 hari. Selama 7 hari dokter ya berarti ya? Iya. Semoga Pak Eko terjawab nih dokter pertanyaan dari Bapak Eko Wibowo. Penggunaan Supahabu alfa pada kondisi COVID yang sedang dan berat 1 hari 30 kapsul selama paling sedikit 1 minggu ya dokter ya? Iya. 7 hari ya dokter ya? Terima kasih luar biasa. Tapi dilihat itunya ya Dr. Oi, lihat gagal ginjalnya ya. Dipertimbangkan pasiennya itu apa ada gagal ginjal sudah lama, apa dia cuci darah ya nggak bisa ya. Oh baik dokter. Kalau dia ternyata ada peningkatan ureum kreatinin masih bisa dikurangi sampai berapa kapsul dok? Misalnya ada sedikit kalau misalnya inflamasi, dia memang bukan karena inflamasi COVID-nya kan kadang ureum kreatinin meningkat dok. Nah itu jadi berapa dok? Kalau nggak misalkan sehari nggak 30 kapsul, minimal berapa dok untuk gejala sedang dan berat? Ya. Untuk yang COVID. Kalau karena COVID-nya nggak masalah. Ya, karena COVID-nya memang dia karena proses inflamasinya yang menimbulkan gangguan fungsi hati. Ya, jadi nanti cukup banyak minum supaya pasien tidak terbebani dengan. Tetapi bila mana dia memang penderita gagal ginjal yang sudah lama, yang sudah destruksi itu rusak fungsi filtrasinya, tentunya albumin tidak boleh diberikan banyak gitu ya. Tapi diberikan dosis preventif saja.
Tapi kalau pasiennya memang dia injurinya atau sakit COVID-nya karena si COVID, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting banyak minum. Iya, 3 kali 10 sampai 7 hari. Karena pasien saya juga yang kemarin itu juga injurinya juga atau traumanya pada ginjal juga. Karena Baik, COVID dokter. maksudnya. Terima kasih, Dokter Lucy. Iya, Dokter Lucy, ini ada pertanyaan lagi, dokter, dari Pak Agus Ralibi. Assalamualaikum, Dokter Lucy. Apa benar salam. diabetes itu bukan penyakit? Kemudian, apakah sebenarnya karena pankreasnya rusak hingga tidak menghasilkan insulin dari tubuh? Kemudian, apa saja yang efektif produk sopahabunya? Gitu, dok. Terima kasih, dokter. Iya. Jadi kalau seandainya pankreasnya memang divonis sudah rusak, tidak menghasilkan insulin, ya memang itu suatu penyakit yang sulit ya. Karena insulin itu adalah zat dalam tubuh kita yang digunakan untuk metabolisme gula gitu ya. Jadi memang tetap harus dicekin juga apakah dengan superhalbu alfa. Memang superhalbu alfa yang mempunyai potensi untuk diabetes ya, untuk diabetes. Tapi jangan salah, kerjanya adalah satu, mencegah penyerapan gula di usus ya, mencegah meningkatkan ambilan oksigen di otot, di lemak tubuh kita ya. Kemudian juga mencegah enzim-enzim glukosidase yang menghambat jadi gula dalam darah. Jadi memang banyak cara-cara kerja obat yang memang berpotensi untuk menurunkan gula darah gitu. Tapi bila mana pasien yang memang insulinnya tidak ada karena rusaknya pankreas, nol sama sekali, itu pun harus tetap diawasi dengan pemberian superhalbu alfa ini jangan loss. Jadi teraturlah menggunakan cek gula darah sewaktu ya. Kemudian juga pola hidup sehat juga harus ada karena memang insulin itu yang memang secara fisiologis itu yang utamanya mengobati pada pasien yang dengan kencing manis ya seperti itu. Jadi terapi ajupan pada superhalbu itu kerjanya di mana-mana tetapi tidak pada insulin atau pada pankreas yang sudah rusak. Karena dia hanya meningkatkan fungsi pankreas, meningkatkan aktivitas insulin, tetapi kalau sudah organnya, pabriknya rusak, itu tidak bisa jadi menggantikan, tidak bisa menggantikan. Jadi tetap saja harus juga dibarengi dengan pengawasan gula darah oleh si pasien dengan seksama, ya. Juga ditambahkan pada obat-obatan untuk pengganti insulin sintetis seperti pemberian insulin yang suntikan seperti itu. Jadi superhalbu nanti membantu kualitas insulin yang dari luar ya dari suntikan dengan kerja yang berbeda-beda pada tubuh kita, tapi tidak bisa menggantikan kerja daripada insulin secara terpisah seperti itu, dok. Baik, terima kasih Dr. Lucy. Jadi kesimpulannya adalah apabila pasien tersebut memang kekurangan insulin atau insulin tidak bisa bekerja dengan baik, superhalbu alfa itu sifatnya membantu fungsi dari insulin yang disuntikan ya dokter ya. Iya. Ya, jadi supaya hasilnya lebih efektif. Iya. Kemudian dia menjaga kadar gula darah supaya tidak sampai terlampau tinggi dan dia terjaga dalam batas normal. Kira-kira seperti itu ya dokter ya. Iya dok. Iya. Luar biasa. Terima kasih Dr. Lucy. Dr. Lucy, ini seperti ada pertanyaan terakhir dari Ibu Silvi. Kalau HIV Dr. Lucy, kira-kira itu menggunakan superhalbu yang alfa itu dosisnya berapa dokter pada HIV? Ya. Nah HIV kalau CD4-nya, karena HIV itu kan pasien HIV itu menggunakan ARV ya, yang memang terus-menerus seumur hidup dikonsumsi. Ada yang berhasil sampai undetected, virusnya tidak terdeteksi, ada yang memang masih terdeteksi, tergantung daripada viral load atau jumlah virusnya. Jadi memang pasien yang memang bisa berkualitas baik pada HIV itu dengan CD4 atau CD4-nya itu 200 ya. Sehingga dia tidak perlu lagi menggunakan obat anti jamur ya atau cotrimoxazole, sehingga dia cukup dengan obat antivirus HIV saja. Tentunya
perlakuan pada pasien yang virusnya CD4-nya di atas 200 dengan CD4-nya di bawah 200 beda. Beda. Karena CD4 yang di bawah 200 itu rentan untuk infeksi. Rentan infeksi paru, terutama paling banyak paru yang datang ke kita. Kenapa saya jadi ini HIV ya, karena memang ditemukan pada banyak pasien paru. Nah, tentunya radang paru yang sering pada HIV dengan CD4 di bawah 200 itu juga harus diberikan tempatnya pada sulfa-halbu alfa ini sebagai preventif untuk mencegah pneumonia, meningkatkan kerja pada ARV atau obat anti HIV-nya itu dengan adanya albumin pada dosis sulfa-halbu alfa yang kandungan ada ikan gabusnya, juga mencegah terjadinya pneumonia yang berat pada adanya kelor dan kurkumin pada sulfa-halbu alfa. Jadi memang tentunya dosis pada HIV beda pada orang normal, mungkin di sini jangan sampai 300 ya albuminnya, mungkin bisa 600 atau 2, jadi bisa menggunakan sulfa-halbu alfa 3 kali 2 kapsul pada pasien dengan HIV dengan CD4 di bawah 200. Kecuali kalau pasiennya sudah CD4-nya di atas 200, tentunya dia terbebas daripada ancaman-ancaman infeksi, terutama infeksi di paru atau infeksi yang lain, itu bisa menggunakan sulfa-halbu 3 kali 1 kapsul. Mungkin itu saya masukannya, Dr. Oi. Terima kasih banyak, Dr. Lucy. Berarti dilakukan tapering ya, Dok ya? Berarti dilakukan tapering, yaitu penurunan dosis. Ketika CD4 di bawah 200, diberikan sulfa-halbu alfa pada penderita HIV, diberikan sulfa-halbu alfa 3 kali 2 kapsul per hari, ya Dok. Kesimpulannya kemudian ketika CD4-nya sudah mencapai di atas 200, dosis maintenance-nya diturunkan menjadi 3 kali sehari 1 kapsul ya dokter ya? Iya. Terima kasih banyak. Dr. Lucy, sepertinya masih ada izin satu pertanyaan lagi, Dr. Lucy, terakhir dari Bapak Tri Anggoro. Selamat siang dok, mau tanya manfaat sulfa-halbu alfa, apakah bisa untuk menurunkan kolesterol dan apakah bisa mencairkan sumbatan di pembuluh darah, gitu, atau menghilangkan sumbatan stroke di kepala, gitu, stroke yang karena penyumbatan ini dokter. Itu. Terima kasih dokter. Ya, jadi memang tadi pertanyaannya adalah mencegah bekuan darah, mencegah kolesterol, dan memperbaiki daripada mencairkan bekuan darah ya, sama ya, dengan lesi stroke ya, penyumbatannya. Ya memang kita tahu stroke itu adalah penyakit pembuluh darah, cuma letaknya di otak gitu ya. Sama saja dengan penyakit koroner, cuma pembuluh darahnya di jantung, dinding jantung, ya kan? Sama juga dengan penyakit yang di kaki, misalnya apa ya, aterosklerosis itu apa ya, DVT gitu ya, radang pembuluh darah di kaki, atau PAD, ya. Peripheral arterial disease ya. Iya, ya, PAD itu juga sama juga, cuma letaknya di kaki. Kan penyakitnya pembuluh darah, struktur pembuluh darah kan sama saja, ada endotel kapiler ya, ada dan dindingnya pun sama, mediatornya pun sama sebenarnya, cuma letaknya hanya di otak ya. Dan semua penyakit sebenarnya penyakit pembuluh darah, cuma tergantung sifat daripada organ yang dikenai, pembuluh darah mana sih yang dikenainya, fungsinya sebagai apa sih gitu kan. Nah tentunya pada stroke itu kan di sana otak itu kita fungsinya sebagai memori ya, sebagai pusat-pusat daripada kegiatan hidup kita ya. Tentunya kita mengobati pembuluh darah juga, makanya dokter saraf itu kan memberikan pengencer darah, penguat dinding pembuluh darah ya, bahasa awamnya seperti itulah ya. Kemudian juga menjaga tekanan darah lah ibaratnya ya, supaya pasien tidak sampai stroke berulang dengan tensi yang sangat tinggi. Nah, penyakit pembuluh darah ini yang harus dijaga ya. Nah, biasanya kita memberikan, dokter saraf tuh memberikan simvastatin. Ya, Bapak tahu kan simvastatin sebagai anti kolesterol kan? Tapi dokter saraf atau neurologi itu memberikan simvastatin pada kasus-kasus yang memang ada sumbatan pembuluh darah seperti stroke. Stroke itu kan sumbatan pembuluh darah. Kalau pecah dia stroke-nya pendarahan. Kalau yang tidak pecah stroke bukan pendarahan gitu ya. Kalau bahasa kita stroke hemoragik dan stroke non hemoragik seperti itu kan. Jadi
Nah, kalau seandainya memang dikatakan stroke karena pembekuan darah atau penyumbatan, ya bekuan lah ibaratnya ya, tentunya satu diencerkan dan dijaga tempatnya yang yaitu pembuluh darahnya yang dijaga, jangan sampai meradang kan. Yaitu simvastatin itu sebagai anti radang supaya dia tetap bagus si sel permukaan bagian dalamnya. Bekuannya dijaga diberikan pengencer darah seperti aspilet, tromboaspilet, ya CPG, clopidogrel, ya kan, supaya sirkulasi yang normal jalan memberikan nutrisi pada daerah-daerah yang otak yang masih bisa diperbaiki gitu ya seperti itu. Nah, di sini itu dengan supahabu itu ada kelor yang mencegah liponeogenesis. Juga kurkumin juga mempunyai sifat juga terhadap metabolisme lemak. Kemudian juga kelor sebagai antiinflamasi di vaskuler, albumin juga sebagai antiinflamasi di vaskuler, memperbaiki destruksi atau trauma injury bagian pembuluh darah bagian dalam, ya. Kurkumin juga sama, ya, mempunyai antiinflamasi. Jadi memang sebenarnya di supahabu alfa ini kalau sebagai ajupan saja ya, kita tidak menjauh pada terapi medis, itu sudah cukup bisa membantu kerja daripada obat-obatan daripada saraf atau stroke ya. Atau mempercepat pemulihannya yang tadinya mungkin bekuan itu terhadap efek motorik badan kita akan lama, tapi dengan pemberian supahabu mungkin akan cepat pemulihannya ya. Nutrisi yang diberikan oleh pembuluh darah pada sirkulasi darah pada jaringan otak yang terkena infarksi kematian daripada sel otak itu pun akan cepat-cepat dicegah kematian yang luas ya, atau mencegah juga serangan stroke berulang yang sering terjadi pada kasus-kasus yang memang hipertensi yang sulit dikontrol ya, atau mungkin karena kita hidup dengan penuh stres ya, penuh dengan kondisi-kondisi yang tidak bisa kita prediksi seperti itu. Jadi menurut saya supahabu apa saat ini saya belum bisa menyarankan ibaratnya menggantikan dulu ya, karena simvastatin atau pengencer darah itu adalah obat tunggal yang sudah teruji klinis gitu ya. Nah, supahabu ini yang mempercepat kondisi daripada perbaikan kerja daripada si simvastatin atau obat pembekuan darah tersebut gitu ya. Jadi kalau seandainya pun lupa pasien dengan atau bosan, supahabu apa bisa masih punya kerja yang sama dengan simvastatin sebagai antiinflamasi maupun bekuan darah ya pada clopidogrel atau paskardia atau tromboaspirat dan sebagainya seperti itu. Jadi terapi ajupan ini bukan berarti berarti makan obat juga dong. Chemical dari dokter dengan dilihat hasilnya, kualitas daripada selnya perbaikannya sangat cepat atau tidak ya. Karena saya melihat bahwa perbaikan dengan obat biasa tanpa ajupan jauh lebih lambat dibandingkan obat biasa yang memang sesuai dengan guideline-nya atau terlaksananya diberikan ajupan yang supahabu alfa. Itu jauh lebih cepat dan lebih berkualitas hasil daripada pengobatannya. Itu mungkin Dr. O yang saya bisa. Terima kasih dokter. Bapak Ibu, kami mohon maaf karena terbatas waktu sehingga pertanyaan yang bisa kami berikan dan dijawab oleh Dr. Lucy sampai di sini. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan apabila ada pertanyaan yang belum terjawab di sini, nanti akan bisa dilanjutkan melalui hotline Supahabu, Bapak Ibu. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Eko Wibowo. Kepada Dr. Lucy, luar biasa. Terima kasih dokter atas presentasinya yang sangat informatif, sangat membangun ya dok, dan sangat bermanfaat dok, sangat lengkap itu dok. Juga terima kasih atas jawabannya dokter yang luar biasa. Bapak Eko, saya kembalikan pada Bapak Eko Wibowo. Selamat siang Dr. Lucy, selamat siang Bapak Eko. Terima kasih. Bapak Eko, silakan. Terima kasih Dr. Oi Oscar dan juga Dr. Lucy, terima kasih untuk siang hari ini. Semua jawaban, semua materi presentasinya sangat bermanfaat buat kita semua, dan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah hadir mengikuti Zoom siang hari ini. Dan Bapak Ibu,
ini adalah kesimpulannya apa yang bisa dilakukan untuk menghadapi Omikron. Ya, tadi Dr. Lucy ngomong jangan panik ya, tetap lakukan prokes yang benar dan lakukan pola hidup yang sehat, dan juga untuk menjaga daya tahan tubuh kita, pilihlah asupan ya suplemen yang memang sudah teruji ya, mengandung poliherbal dan memang untuk peruntukan melawan COVID-19. Dan Bapak Ibu, dengan berakhirnya presentasi yang dibawakan oleh Dr. Lucy, demikian juga kita akan mengakhirinya dan sampai jumpa ya pada acara yaitu Product Orientation Supahabu di minggu depan. Sekali lagi terima kasih Dr. Lucy, terima kasih Dr. Oscar, dan buat kita semua saya akan unmute untuk memberikan ucapan terima kasih kepada narasumber dan Dr. Oi Oscar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam.